Jadi Afifah kalau dulu suka ngatain orang ya? Enggak sih, cuman ya bercanda ngeledek-ledek gitu ya kan. Sudah, ya. Tapi kan yang ditakutkan kan teman ngambil hati nih. Nah di bulan ini tuh kita kayak udah menahan diri gitu, berbicara dengan lembut, dengan kasih sayang, masya Allah. Jadi kayak rasa sayang kita ke sesama teman kita, apalagi dia orang mukmin, dia orang Islam, masya Allah semakin bertambah gitu. Subhanallah. Ya. Jadi secara tidak langsung puasa ini melatih kita, mendidik kita, menterbiah kita menjadi orang yang cinta sesama ya, menjadi kasih sayang gitu ya. Iya, kita dilatih dalam sebulan ini dan kita nggak tahu kan, semoga kita jangan hanya sebulan ini aja, kita melakukannya di bulan yang seterusnya gitu. Iya, makanya di dalam Islam itu Afifah dan juga Safia, Khonsa ya, kita ini ada juga puasa-puasa sunnah di luar Ramadan ya, ada puasa sunnah. Nanti setelah kita puasa Ramadan 1 bulan ini, tanggal 1 Syawal haram puasa. Tapi sejak tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal itu ada dianjurkan kita puasa 6 hari Syawal. Rasul mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahr, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Ya, jadi nah tadi Afifah bilang kalau bisa berlanjut. Ya, di luar Ramadan itu ada puasa-puasa sunnah. Ada puasa apa namanya Senin Kemis, ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Ayyamul Bid, ya pertengahan bulan-bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian ada puasa juga Tasu'ah tanggal 9 Muharram, ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali puasa yang kita kerjakan di luar Ramadan. Tapi ala kulli hal, betul yang kata Afifah tadi, puasa itu adalah melatih kita menjadi orang yang cinta kasih, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang sabar, iya kan? Nah, jadi apa namanya itu sudah dirasakan sama Afifah, ya. Artinya sudah bisa menjelaskan kepada pemirsa bahwa nilai-nilai tarbiyah, pendidikan yang didapatkan dari puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan hausnya, tapi juga apa namanya mengendalikan mata, mengendalikan mulut, ya, mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh lagi tambah cerita pengalaman spiritual perdana menjalankan ibadah Ramadan ini, sholat tarawihnya, tadarusnya bagaimana? Coba Afifah. Sebenarnya kalau dalam sholat tarawih kan biasanya kan sholat yang paling banyak dalam sehari itu kan rakaatnya 4 gitu kan. Nah di tarawih ini tambah gimana ya, tambah plus sholat witirnya gitu. Tapi itu nggak kerasa banget gitu, karena kita rasanya hati kita itu benar-benar kurang dong gitu. Iya, sebenarnya sholat tarawih itu tidak dibatasi hanya 8 rakaat, bisa 20 rakaat, bahkan bisa sampai 36 rakaat. Cuma kita karena santriwati ini kan masih baru masuk Islam, kalau kita ambil yang panjang-panjang takut nanti shock ya, tidak mampu berdiri lama-lama gitu kan, takutnya minta pula-pula lagi. Nah, ya kan? Tapi alhamdulillah Afifah merasakan malah pengen nambah ya. Insya Allah tahun depan kita tambah lah. Masya Allah. Ya. Apalagi pengalaman yang ketika buka puasa begitu apa yang dirasakan? Ya, ketika buka puasa sebenarnya kan di sini kayak lebih menambah kekompakannya, kayak menyiapkannya, kerjasamanya gitu, dari yang biasanya ambil sendiri, jadi sekarang kayak kerjasama gitu. Subhanallah. Terus waktu minum itu apa yang dirasakan? Kan hilang dahaga gitu. Nikmat gak? Nikmat sekali. Alhamdulillah. Kalau Safia, gimana melihat suasana Ramadan itu di pesantren bersama para mu'allafah itu? Apa pelajaran yang didapatkan selain merasakan lapar dan haus itu? Ya, kebersamaan atau apa sholat tarawihnya itu gimana yang dirasakan? Ya, senang banget. Senang banget ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu pengen nggak ngajak keluarga masuk Islam? Pengen ya? Pengen. Jadi makanya belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah nanti
pulang ke Timor Leste sana akan menambah saudara kita masuk Islam, ya kan? Nah, jadi tolong bersungguh-sungguh, tadarusnya juga nanti kita bimbing terus. Terus kalau Khonsa gimana? Yang saya dapatkan itu juga pas puasa itu adalah pelajaran untuk lebih bersyukur. Lebih bersyukur, ya. Dalam arti kan kita merasakan lapar, haus. Nah, yang saya rasakan itu pas pertama kali puasa, oh mungkin sahabat-sahabat saya di luar sana yang kurang mampu, mungkin seperti inilah yang dirasakan. Jadi saya belajar lebih bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada saya, dan juga mengajarkan saya untuk bisa lebih terbuka dan berbagi meskipun nilainya sedikit, tapi bagi saudara-saudara kita di luar sana yang kurang mampu itu sangat berarti gitu. Jadi mengajarkan saya untuk lebih bersyukur dan lebih banyak untuk bisa berbagi. Allahu Akbar. Baru 2 minggu sudah bisa memberikan penjelasan yang seperti ini, luar biasa ini Khonsa, ya. Maka pemirsa tidak salah kalau pemirsa melihat dia langsung pakai cadar. Memang latar belakangnya Khonsa ini tertarik masuk agama Islam karena melihat teman-teman wanitanya pakai cadar. Dia merasa pakai cadar itu lebih nyaman, lebih terpelihara kehormatannya. Orang yang sudah bersuami istri, ya istri itu wajahnya buat suaminya saja. Subhanallah, ya. Dan baru saja dia mengatakan hikmah yang didapatkan dari puasa ini adalah adanya rasa syukur. Kenapa? Karena menahan lapar haus itu melatih dia untuk lebih peduli lagi kepada orang miskin, orang-orang yang susah di luar sana. Betapa tidak enaknya lapar dan haus itu, begitu ya? Ternyata lapar haus itu tidak enak gitu kan. Nah, kalau kita merasakan tidak makan, tidak minum hanya hitungan jam, 14 jam paling lama, tapi saudara-saudara kita di luar sana, apalagi masa Covid ini, banyak yang pengangguran, banyak yang di PHK dari pekerjaan. Mereka bukan hanya 14 jam merasakan lapar haus itu, bisa berhari-hari, Masya Allah. Nah, salah satu tarbiyah pendidikan yang didapatkan oleh Khonsa dari puasa ini, mendidik dia menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau punya rezeki berusaha untuk bisa berbagi walau sedikit. Sedikit menurut kita, tapi bagi orang yang menerima yang kesusahan tentu sangat besar faedahnya, sangat besar manfaatnya. Subhanallah, ya. Jadi pemirsa An-Nabat TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG saya rahimakumullah, kesan-kesan mereka di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini sangat menginspirasi kita semua. Mereka ini adalah orang yang perdana menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, tapi mereka sudah bisa memberikan gambaran umum, ya, seperti apa nikmat dan hikmah daripada berpuasa itu. Saya mau ingin kembali kepada Afifah lagi. Kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat atau kepada pemirsa kita? Ada nggak kira-kira? Kan tentu di dalam bulan Ramadan ini meskipun beragama Islam, belum tentu semua orang Islam menjalankan ibadah puasa, ya kan? Kan banyak juga umat Islam yang KTP, ya, yang masuk surga KTP-nya saja. Dia faktor Muslim lahir, tetapi tidak menjalankan ibadah puasa, tidak sholat, dan juga tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira kalian sebagai mu'allaf yang baru, ya, hitungan bulan lah di dalam agama Islam ini, ada nggak pesan khusus kepada mereka umat Islam yang terlahir dari Muslim kok tidak menjalankan ibadah, apalagi di masa Covid sekarang ini? Pesan-pesan buat saudara saya di luar sana, laksanakanlah ibadah puasa hanya sebulan, hingga nanti juga saudara akan terlatih gitu. Karena sama sekali sedikit pun nggak ada ruginya gitu, Ustaz. Karena kita nggak bakalan rugi gitu. Bahkan ketika kita meninggalkannya, bahkan kita sangat rugi gitu. Apalagi secara finansial, nggak pakai modal, nggak pakai uang menjalankan puasa, iya kan? Jadi keuntungan spiritual, keuntungan moral itu didapat luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya kan?
Jadi kalau yang puasa wajib dibalas 70 kali lipat, ibadah yang sunnah dibalas pahalanya seperti yang wajib. Baca Quran kalau di luar Ramadan 1 huruf itu mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran itu dikali 70 kali saja, Masya Allah ya. Jadi pesan-pesan moral kepada keluarga apa kira-kira? Yang saya rasakan kayak ya sedih pastilah kan, karena berharap ya kadang doa dalam hati aja gitu, ya Allah kapan sih aku bisa beribadah gini bersama keluarga aku gitu, Dengan orang tua. iya. Jadi kan lagi belajar juga biar lancar Qurannya, memang Betul. sudah bisa tapi kurang lancar gitu kan. Jadi ya berdoa, ya Allah lancarkanlah lidahku ini dan berikan aku nikmat pengertian akan arti Quran ini gitu. Jadi nanti setidaknya aku bisa pulang terus ya Allah ngedakwa keluarga aku gitu. Subhanallah. Aja. Coba Afifah baca Al-Quran sedikit yang dihafal apa? Mulai Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bagus sekali bacanya ya.